Pada musim lebaran tahun 2016 ini, terjadi kemacetan yang sangat amat luar biasa di wilayah Brebes Timur. Halo Assalamualaikum, welcome back, balik lagi sama aku Diah, and welcome to kamar 13. Oke, welcome to my room. Gimana Besti, kalian udah mulai ngerasain hawa-hawa liburan belum ya? Karena memang sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. So, berbicara soal Hari Raya Idul Fitri setelah 2 tahun, aku yakin teman-teman semua nggak bisa mudik karena memang adanya pandemi serta himbauan pemerintah untuk tidak mudik ya. Di Hari Raya tahun ini kayaknya menjadi gongnya, karena memang aku yakin teman-teman semua setelah 2 tahun nggak bisa pulang ya kan, nggak bisa bertemu keluarga, tidak bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun ini aku lihat jalanan juga udah rame banget ya, apalagi beberapa hari ini kayaknya orang mudik udah mulai lumayan ya, tingkat volume di jalan pun juga udah mulai naik. Dan gimana dengan kalian, Apakah kalian udah mudik? Ya, semoga perjalanan mudik tahun ini lancar-lancar aja, nggak ada kendala suatu apapun, kalian bisa berkumpul bersama keluarga tercinta di kampung halaman kalian masing-masing. Nah, oke, berbicara soal mudik nih ya, di tahun 2016 itu ada sebuah kejadian mudik lebaran juga, tapi cukup miris, dan kejadian ini ada di Brebes. Kejadian pada saat itu dinamakan Brexit atau Brebes Exit. Kalian pasti langsung terpikir bahwa kejadian macet terparah sepanjang mudik ini ya ada di ruas jalan tol, terutama di exitnya tol Brebes. Pada musim lebaran tahun 2016 ini, terjadi kemacetan yang sangat amat luar biasa di wilayah Brebes Timur. So, sebelum kita masuk ke videoku kali ini, aku mau ingetin lagi untuk kalian jangan lupa untuk klik dulu tombol like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi kalian biar aku semakin semangat untuk upload videoku berikutnya. And welcome to my room. Nah, membeludaknya jumlah kendaraan dari arah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Banten ini berujung pada kemacetan yang mencapai puluhan kilometer sampai belasan jam lamanya. Pasti sampai berhari-hari juga sih, Karena memang pada kejadian Brexit ini sendiri, ternyata banyak sekali korban jiwa, bahkan ada juga yang sampai meninggal. Pasti kalian banyak yang berpikir kenapa bisa terjadi kemacetan di exit jalan tol Brebes. Pada umumnya, mungkin orang-orang berpikir kemacetan terjadi karena adanya kecelakaan, mobil mogok, atau karena kebanyakan mobil yang ada di jalanan. Tapi ternyata biang kerok sesungguhnya adalah kecepatan atau perubahan kecepatan yang memang tidak teratur yang terjadi secara mendadak. Nah, ketika mobil-mobil ini bergerak secara konstan, pasti arus lalu lintas ini berjalan dengan lancar. Atau mungkin ada istilah sebutan yaitu free flow. Namun, kalau ada satu mobil aja yang melambat kecepatannya, mobil-mobil lain yang mungkin ada di belakangnya ini akan terganggu. Nah, hal ini akan menyebabkan reaksi berantai di kendaraan belakang-belakangnya yang pastinya harus melambat untuk menghindari tabrakan, dan kemudian melaju lagi untuk keadaan lalu lintas sebelumnya, Nah, ketika perubahan kecepatan ini tidak terlalu tinggi, maka arus lalu lintas akan melambat, tapi mobil-mobil tidak sampai berhenti. Nah, hal ini yang mungkin kita sebut dengan istilah padat merayap. Tapi ketika mobil-mobil ini sampai berhenti, hal ini kita sebut dengan macet, Nah, macet ini mungkin akan diperparah lagi ketika mobil-mobil yang keluar dari titik macet melebihi mobil-mobil yang masuk di titik macet. Nah, menariknya, sekalipun mobil di depan ini sudah berjalan dengan lancar, arus lalu lintas tidak terbebas dari macet. Namun, kemacetan ini, bisa berlangsung sementara waktu dalam bentuk gelombang yang merambat ke arah belakang. Nah, gelombang ini disebut dengan traffic wave. Makanya kadang mungkin kalau kita ada di suatu kemacetan, kalian bisa ngerasa nggak sih kalau kita bisa keluar dari kemacetan itu padahal nggak ada yang membuat macet. Bisa aja kita berpikir bahwa itu kecelakaan kah, atau mungkin karena ada orang demo kah, tapi nggak. Kadang kita macet tuh nggak ada penyebabnya gitu, tiba-tiba di depan lancar aja. Apakah kalian merasakan hal yang sama juga? Kalian boleh langsung tulis di kolom komentar. Apa yang menyebabkan mobil-mobil itu harus melambat dan terjadi macet? Waktu yang ditempuh dari Jakarta ke buntut macet dari Brexit itu normal, sekitar 5-6 jaman. Artinya arus lalu lintas bisa dikatakan lancar.
Nah, berdasarkan observasi yang ada di lapangan, jumlah kendaraan yang ada di Brexit ini, mencapai 300.000 per hari. Artinya, dalam sejam terdapat 12.500 kendaraan. Berdasarkan pengalaman Jasa Marga, satu transaksi pada pintu tol ini membutuhkan waktu sekitar 3-10 detik. Jika diambil rata-rata 6 detik, maka estimasi yang dapat berlangsung pada satu gardu tol adalah sebanyak 450 kendaraan per jam. Nah, di Brexit ini ternyata dilengkapi dengan 5 gardu tol. Estimasi ini, bisa mencapai 2.850 kendaraan per jamnya. Artinya, arus yang masuk ternyata jauh lebih besar daripada arus yang keluar. Ini yang dinamakan dengan istilah bottleneck. Bentuk leher botol yang lebih kecil dibandingkan dengan badan botol ini, ternyata memudahkan kita untuk menuangkan air karena memang alirannya lebih kecil. Tapi pada arus lalu lintas, bottleneck ini justru menyebabkan penumpukan pada mobil-mobil yang ada di Brexit sehingga terjadi kemacetan. Nah, selain pintu tol yang memang bisa dikatakan menyebabkan kemacetan yang ada di Brexit, ternyata ada hal lain pula yang bisa menyebabkan kemacetan Brexit. Ada yang menyebabkan kecelakaan, persimpangan jalan, jalan yang menyempit, atau memang kendaraan yang pelan seperti truk-truk ataupun juga kendaraan yang berpindah-pindah jalur. Nah, berbicara soal kemacetan yang ada di Brexit, kenapa kemacetan yang ada di exit tolnya Brebes ini sampai menyebabkan korban jiwa? Karena dalam hal ini sendiri bisa dikatakan susahnya mendapatkan pertolongan dari pengelola, terutama terkait dengan kesehatan para pemudik, Hal ini terjadi karena seluruh jalur pada ruas tol dipenuhi oleh kendaraan, termasuk juga bahu jalan yang mungkin bisa digunakan untuk kondisi darurat. Mungkin orang-orang berpikir bahwa penggunaan bahu jalan ini akan membuat perjalanan mereka semakin lancar. Padahal perlu kalian ketahui, mendekati pintu exitnya jalan tol ini, kemacetan bakalan terjadi juga. Karena memang jumlah gardu exitnya pun ini terbatas. Lalu bagaimana kita bisa menghindari kemacetan ini yang ada di masa depan? Dari segi infrastruktur, kapasitas jalan dan juga pintu tol harus ditingkatkan atau jumlah kendaraan yang harus diturunkan dengan fitur yang disebut dengan Adaptive Cruise Control. Hal ini pasti bisa menyesuaikan dengan laju kendaraan dengan arus lalu lintas secara otomatis. Ini akan mendorong terbentuknya free atau synchronized flow sehingga mencegah terbentuknya gelombang macet. So, aku berdoa semoga kejadian yang ada di exit tol Brebes ini tidak akan terjadi lagi karena memang jumlah korban jiwa pada saat itu yang meninggal dunia mencapai 17 orang dan yang mengalami dehidrasi, lemas, dan lain-lain itu juga banyak banget. So, aku berharap mudik kalian tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Kalian bisa sampai tempat tujuan dengan selamat. Thank you for watching. See you next video and bye!